Teori kepribadian humanistik dari Carl Roger. Roger berpusat bagaimana cara membantu orang lain untuk mengoptimalisasikan pribadi orang tersebut. Dari kami kelompok 2 E001 yang beranggotakan Dea Melia, Wulan Lestari, Suci Amalia Putri, dan Iza Mufliha. Sebelum membahas lebih jauh tentang teori kepribadian dari Carl Rogers, kita bahas terlebih dahulu tentang biografi dari Carl Rogers. Beliau ini lahir pada tanggal 8 Januari tahun 1902 di Oak Park, Illinois. Dia merupakan anak keempat dari 6 bersaudara dengan orang tua Walter dan Julia Cushing Rogers. Orang tuanya ini adalah sosok yang religius sehingga membuat Carl Rogers tertarik pada bidang keagamaan. Ia sempat berkeinginan menjadi petani sehingga berkuliah di University of Wisconsin dengan jurusan pertanian. Namun setelah itu ia kehilangan minat pada bidang pertanian dan memutuskan untuk lebih fokus pada bidang agama. Kemudian pada tahun 1924, Rogers ini bergabung dengan Union Theological Seminary di New York dengan tujuan untuk menjadi pastor. Pada tahun 1926, ia meninggalkan seminari dan mengambil jurusan psikologi klinis dan pendidikan. Ini berawal dari saat ia mengambil beberapa kelas psikologi dan pendidikan di Columbia University. Pada tahun 1927, ia mulai bekerja sebagai staff of Institute of Child Guidance yang baru di New York City, dan terus bekerja sambil menyelesaikan gelar doktornya. Rogers kemudian menerima gelar PhD pada tahun 1931. Ia bekerja selama 12 tahun di Rochester Society. Pada tahun 1927, ia bekerja sebagai staf di Institute of Child Guidance yang baru di New York dan terus bekerja sambil menyelesaikan gelar doktornya. Akhirnya, pada tahun 1931, Roger menerima gelar PhD-nya, dan ia pun mulai bekerja dengan Rochester Society of the Prevention of Cruelty to Children, dan akhirnya ia bekerja selama 12 tahun di sana. Kemudian ia mendapatkan tawaran mengajar di Ohio State University pada tahun 1939. Ia mulai menggagas konsep pada psikoterapi dengan buku berjudul Counseling and Psychotherapy pada tahun 1942. Carl Rogers wafat pada tanggal 4 Februari tahun 1987. Dinamika kepribadian menurut Rogers. Yang pertama yaitu penerimaan positif. Nah, konsep self mencakup gambaran siapa dirinya, siapa seharusnya dirinya, dan siapa kemungkinan dirinya. Kesadaran memiliki konsep diri, kemudian mengembangkan penerimaan positif berupa kebutuhan diri agar diterima dengan baik, dicintai, dan diakui dengan lingkungan. Yang kedua adalah konsistensi dan saling suai. Organisme berfungsi untuk memelihara konsistensi dari persepsi diri dan kongruen antara persepsi diri dengan pengalaman. Organisme berusaha memelihara struktur self yang dimilikinya, sementara kongruen terus-menerus membutuhkan perbaikan dan perubahan antara self dan organisme. Aktualisasi diri. Ini yang bagian ketiga, yaitu Rogers mengasumsikan bahwa semua tingkah laku manusia diarahkan atau bertujuan untuk mengaktualisasikan dirinya. Besarnya sumbangan tingkah laku terhadap tendensi aktualisasi dapat dinilai melalui proses penilaian organisme. Nah, Roger ini mempunyai struktur kepribadian yang menggambarkan bagaimana kepribadian berubah dan berkembang. Ada 3 hal penting yang menjadi dasar teorinya, yaitu organisme, medan fenomena, dan diri atau self. Yang pertama itu organisme, yaitu mencakup 3 hal. Makhluk hidup organisme adalah makhluk lengkap dengan fungsi fisik dan psikologisnya dan merupakan tempat semua pengalaman, potensi yang terdapat dalam kesadaran setiap saat. Yakni persepsi seseorang mengenai kejadian yang terjadi dalam diri dan dunia eksternalnya. Yang kedua ada realitas subjektif, yaitu menganggap dunia seperti yang dialami dan dialaminya. Realita adalah persepsi yang sifatnya subjektif dan dapat membentuk tingkah laku.
Yang ketiga itu ada holisme dan organisme. Itu tuh satu kesatuan sistem, sehingga perubahan dalam satu bagian akan berpengaruh pada bagian lain. Setiap perubahan memiliki makna pribadi dan bertujuan untuk mengaktualisasi, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Selanjutnya ada medan fenomena. Medan fenomena adalah keseluruhan pengalaman, baik yang internal maupun eksternal, baik disadari maupun tidak disadari. Ini merupakan seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya di dunia, sebagaimana persepsi subjektifnya. Yang terakhir ada diri atau self. Konsep ini terbentuk mulai masa balita ketika potongan pengalaman membentuk kepribadiannya dan menjadi semakin mawas diri akan identitas dirinya. Begitu bayi mulai belajar apa yang terasa baik atau buruk, apa yang merasa nyaman atau tidak. Jika struktur itu sudah terbentuk, maka aktualisasi diri mulai terbentuk. Nah, aktualisasi diri adalah fungsi kecenderungan untuk mengaktualisasikan sang diri sebagaimana yang dirasakan dalam kesadaran. Sehingga kecenderungan aktualisasi tersebut mengacu kepada pengalaman organik individual sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh akan kesadaran, ketidaksadaan psikis dan kognitif. Dari struktur kepribadian ini dibentuk atau didistorsikan sehingga dapat diasimilasikan oleh konsep diri, kebutuhan seperti pemeliharaan, peningkatan diri, penghargaan positif dan penghargaan diri yang positif. Dari yang terakhir dari struktur kepribadian adalah stagnasi psikis. Stagnasi psikisnya terjadi bila ada ketidakseimbangan antara konsep diri dengan pengalaman yang ada yang dirasakan oleh organismenya. Ketimpangan yang semakin besar antara konsep diri dengan pengalaman membuat seseorang menjadi mudah terkena serangan. Kurang akan kesadaran diri akan membuat seseorang berperilaku tidak logis, bukan hanya untuk orang lain namun juga untuk dirinya. Nah, kayak jika kesadaran diri ini hilang, maka muncul kegelisahan tanpa sebab dan akan memuncak menjadi ancaman. Untuk mencegah tidak konsistennya pengalaman organik dengan konsep diri, maka perlu diadakan pertahanan diri dari kegelisahan dan ancaman, yaitu penyangkalan dan distorsi terhadap pengalaman yang tidak konsisten. Masuk ke perkembangan kepribadian, di mana menurut Roger, tujuan hidup itu adalah mencapai aktualisasi diri atau memiliki ciri-ciri kepribadian yang membuat kehidupan menjadi sebaik-baiknya. 5 ciri kepribadian yang berfungsi secara utuh menurut Roger. Yang pertama ada openness to express, di mana orang ini akan mampu mendengarkan dirinya sendiri, merasakan secara mendalam pengalaman sensori, emosional, dan kognitif dalam dirinya tanpa merasa terancam. Contohnya, ketika ada seseorang yang kesal mendengar perkataan orang lain, ia tidak menunjukkan perbuatan yang melampiaskan rasa kesal tersebut. Rasa kesal tersebut tidak mengancam dirinya dan dia dapat mengalihkan perhatiannya kepada hal lain tanpa merusak hubungan interpersonal dengan orang tersebut. Yang kedua itu existential living, yaitu kecenderungan untuk hidup sepenuhnya dan seberisi mungkin pada setiap tempat dan keadaan. Setiap pengalaman dipandang baru dan unik, di mana semua pengalaman itu akan mengembangkan self dan kepribadian. Yang ketiga ada organismic trusting, yaitu ketika orang mampu memakai perasaannya yang terdalam sebagai sumber utama membuat keputusan. Ia mengerjakan apa yang dirasanya benar, bukan berdasarkan sumber eksternal seperti norma sosial, aturan intuisi, penilaian orang lain, atau tingkah lakunya sendiri ketika menghadapi situasi. Yang keempat ada experiential freedom, yaitu pengalaman hidup yang diinginkan atau dipilihnya sendiri tanpa perasaan tertekan atau terhambat. Nah, di sini organisme itu mempunyai pilihan yang bebas. Apa yang terjadi pada organisme itu tergantung kepada dirinya sendiri. Yang kelima, creativity, di mana orang yang mempunyai creativity ini merupakan tanda kemasakan psikologis yang optimal. Biasanya, orang-orang yang good life cenderung untuk memunculkan produk kreatif dan hidup kreatif. Orang kreatif ini biasanya memuaskan lingkungan sekaligus memuaskan kebutuhannya yang terdalam. Perkembangan psikopatologi. Menurut Roger, orang yang tidak mampu menyesuaikan diri secara memadai terhadap lingkungan sosialnya sepertinya tidak sadar dengan perasaan yang mereka ekspresikan. Mereka juga tidak sadar dengan pernyataan yang bertentangan dengan self-nya sendiri dan berusaha menolak ekspresi yang dapat mengungkapkan itu. Ia menganggap hubungan akrab dengan orang lain itu sebagai ancaman. Beberapa psikopatologi menurut Roger. Yang pertama adalah
incongruence atau tak saling sesuai. Terjadi jika terdapat pertentangan antara self yang dirasakan dengan pengalaman nyata. Yang kedua, kecemasan dan ancaman. Biasanya muncul akibat dari orang yang sangat sadar dengan ketidaksesuaian yang ada dalam diri self-nya. Ketiga, ada tingkah laku bertahan yang dikategorikan dalam dua kategori, yaitu yang pertama ada distorsi, yaitu pengalaman yang dimaknai secara salah dalam rangka menyesuaikannya dengan aspek yang ada di dalam konsep self. Orang ini menanggapi pengalaman secara sadar tetapi gagal memaknai pengalaman yang sebenarnya. Yang kedua, denial, yaitu orang menolak menyadari suatu pengalaman atau paling tidak ia menghalangi beberapa bagian dari pengalaman itu untuk disimbolisasikan. Psikopatologi yang terakhir ada disorganisasi, yang mana sumbernya dari defense yang tidak dapat dioperasikan dan struktur self yang pecah. Jadi penyebab tingkah laku disorganisasi ini adalah ketidakselarasan antara self dengan pengalaman. Sekian saja kali kepribadian Carl Rogers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.